Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang sempat tertunda sekitar 3 pekan, dan kita masih pada pembahasan tentang rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir. Dan pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang surga, sebagaimana yang sempat saya sampaikan bahwasanya kita saat ini masuk ke pembahasan di penghujung pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu pembahasan tentang neraka. Pembahasan tentang neraka ini penting bagi kita sebagai seorang yang beriman untuk mengkajinya, karena di antara rangkaian dari iman kita pada hari akhir di rukun iman yang kelima itu, di antaranya kita mengimani surga dan neraka. Dan penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena kita tahu, kita semua sadar bahwasanya dalam kehidupan dunia kita, ini banyak ujian yang mana ujian ini sangat mudah menyeret kita ke neraka jahannam wa'iyadzubillah. Dalam kehidupan dunia yang kita jalani saat ini, banyak sekali perkara-perkara syahwat, perkara-perkara hawa nafsu, dan kehidupan dunia ini dibungkus dengan hal-hal seperti itu, yang mana hiasan-hiasan syahwat, hiasan-hiasan hawa nafsu dalam kehidupan dunia kita ini akan menjerumuskan kita ke dalam kubangan maksiat, yang mana maksiat inilah yang akan menyeret kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu dihiasi, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci sama manusia. Perkara-perkara yang jiwa manusia itu kurang suka di situ. Di situ surga diliputi dengan hal seperti yang manusia itu kurang suka di situ. Yang jiwanya manusia itu kurang condong ke situ. Tapi disitulah surga itu diliputi perkara-perkara demikian yang jiwa manusia itu kurang suka di situ. Disitulah ujian. Disitulah Allah menguji manusia, menguji kita sebagai hamba. Benar nggak keimanan kita? Benar nggak kita beriman kepada Allah dan hari akhir? Apakah benar kita beriman kepada surga dan neraka? Maka kehidupan dunia semuanya ujian. Wa huffatin naru bisyahawat. Dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara syahwat, perkara hawa nafsu yang jiwa manusia itu suka di situ, condong ke sana. Begitulah isinya itu. Neraka dihiasi dengan hal-hal seperti itu. Sehingga apa? Semakin besar potensi kita terseret ke dalam kubangan maksiat tersebut. Karena apa? Karena syahwat dan hawa nafsu. Waliyadzubillah. Karenanya orang yang na'udzubillah dia terjerumus ke dalam neraka itu biasanya diantaranya adalah orang-orang yang dia bermudah-mudahan dalam melampiaskan syahwatnya, atau bisa jadi karena bukan karena syahwatnya dia, tapi karena apa? Karena lisannya dia misalnya. Itu juga termasuk syahwat ya. Suka dia gunjing orang, fitnah orang, dia gibah orang, itu dia merasakan kenikmatan, itu syahwat. Jadi yang namanya syahwat itu bukan hanya kaitannya sama masalah hubungan biologis lah. Orang mencuri itu karena syahwat.
Syahwatnya dia ini ingin mendapatkan harta. Makanya Nabi menyebutkan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu dua, lisannya sama kemaluannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, yang dalam hadis ini menggambarkan kita bagaimana keadaan surga dan neraka itu. Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, arsala Jibril ila al-jannah, faqala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'adadtu li ahliha fiha." Tatkala Allah telah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril alaihissalam. Kemudian Allah berkata kepada dia, "Pergilah engkau ke surga, lihat apa yang telah kupersiapkan untuk penghuninya di sana." Jibril suruh tengok surga, lihat. Pertama Allah suruh Jibril pergi ke surga, lihat surga, apa yang Allah siapkan untuk penghuninya. Kemudian Jibril segera pergi melihat surga, melihat apa isinya, kemudian dia kembali dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, bi'izzatika, dengan segala keagunganmu, tidak seorang pun yang pernah mendengar tentang surga kecuali dia pasti akan sangat ingin memasukinya." Setelah Jibril melihat isi surga, kemudian Allah merintahkan agar surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Setelah itu selesai, Allah kembali memerintahkan Jibril, "Coba lihat lagi, tengok surga, lihat apa yang aku siapkan di sana." Kemudian Jibril melihat ke dalam surga yang telah diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian Jibril kembali dan berkata kepada Allah, "Wa bi'izzatika, dengan segala keagunganmu ya Allah, aku khawatir tidak seorang pun yang akan mampu untuk memasukinya." Setelah Jibril melihat surga diliputi perkara-perkara yang tidak disukai manusia, Jibril berkata, "Aku khawatir enggak ada yang bisa masuk ke sini, ke surga ini." Kemudian Allah berkata, "Pergi ke neraka, lihat apa yang aku siapkan untuk menghuni di neraka." Kemudian Jibril melihat ke neraka, kemudian kembali berkata, "Bi'izzatika, ya Allah, dengan segala keagunganmu, tidak seorang pun yang pernah mendengar tentang neraka ini kecuali dia pasti sangat ingin lari darinya." Kemudian Allah merintahkan agar neraka tersebut diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu dan syahwat manusia. Setelah itu selesai, Allah perintahkan lagi Jibril, tengok lagi neraka itu. Kemudian Jibril melihat kembali dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Dengan segala keagunganmu ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan luput daripadanya dan mereka tidak akan memasukinya." Dan mereka akan memasukinya. Jibril lihat neraka dihiasi dengan syahwat, hal-hal yang disukai oleh manusia, hawa nafsu. Kata Jibril, "Aku khawatir nggak ada yang selamat dari sini ya Allah." Karena manusia itu gampang dia terseret oleh hawa nafsunya. Bawaan manusia seperti itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dari sini hadirin rahimani rahimakumullah, kita tahu bersama bagaimana besarnya dan dahsyatnya ujian syahwat kita. Ujian syahwat ini ujian yang besar bagi kita manusia, bagi laki-laki khususnya. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, zaman di mana orang sangat mudah dia untuk melampiaskan syahwatnya, menggumbar-gumbar syahwatnya. Zaman sekarang luar biasa, ujiannya semakin dahsyat di zaman sekarang. Bahkan kalau kita sampaikan ya mungkin kepada orang-orang yang terdahulu, mereka tidak akan terbayangkan oleh mereka orang-orang dahulu kala ini, mereka tidak akan terbayangkan dalam benak mereka manusia bisa melihat, menyaksikan, menikmati apa yang bisa kita lihat, kita saksikan sekarang ini. Luar biasa. Kita mau menikmati apa coba? Syahwat apa kita mau cari zaman sekarang bisa? Modal HP, internet coba. Kita mau lihat apa aja bisa. Dibukakan hal pintu-pintu syahwat itu seperti itu di zaman sekarang ini, luar biasa. Yang tidak terbayangkan oleh orang-orang terdahulu, kita bisa melihat, bisa cuci mata, bisa menikmati syahwat dengan segala macamnya di zaman sekarang ini. Karenanya pembahasan tentang
neraka ini penting untuk kita kaji, kita renungi, agar sebagai reminder bagi kita, pengingat bagi kita, agar ini terus tertancap dalam hati kita tentang adanya kehidupan setelah kematian, dan bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara, akan ada kehidupan selanjutnya setelah kematian, dan kehidupan setelah kematian ini cuman ada dua pilihan saja, nggak ada pilihan yang lain. Cuman ada dua tempat kembali, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok manusia yang akan masuk surga dan kelompok lagi yang akan masuk neraka. Cuma ada dua opsi itu saja yang akan dituju oleh manusia setelah kematiannya. Makanya penting dibahas tentang iman, hari bil yaumil akhir, tentang surga dan neraka, dikaji, ditanamkan, diingat-ingat, agar kita bisa berusaha menyelamatkan diri kita dari jilatan api neraka tersebut. Karena itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang nyata yang sebenarnya itu bukan ketika kita sukses di dunia ini. Kesuksesan yang hakiki bukan ketika kita sukses dalam ekonomi kita, penghasilan besar, rumah mewah, mobil mewah, kaya raya, semua dimiliki. Sukses itu belum sukses. Sukses yang sebenarnya adalah ketika manusia dia masuk surga dan selamat dari neraka. Itulah sukses yang sebenarnya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang sebenar-benarnya. Sesungguh kehidupan dunia ini hanyalah permainan senda gurau yang menipu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini kita belum menang, belum sukses. Kapan kita sukses, kita menang nanti ketika kita sudah selamat dari api neraka dan masuk surga. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita akan membahas beberapa fakta seputar neraka yang harus kita fahami dulu sebelum kita masuk ke rincian-rincian tentang seperti apa azab-azabnya dan yang lainnya. Akan panjang pembahasan, mungkin beberapa pertemuan. Namun sebelumnya kita bahas beberapa fakta terkait neraka. Yang pertama, ini juga sama seperti kita bahas surga kemarin, yaitu bahwasanya neraka ini sudah ada, saat ini sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita bahas, kita singgung ketika membahas tentang surga. Sama ya. Surga dan neraka sama, sudah ada, saat ini sudah ada. Dan ini akidah Ahlussunnah. Tidak seperti beberapa firqah yang menyimpang dalam akidah, yang mereka mengatakan bahwasanya surga itu belum ada. Surga dan neraka itu nggak ada, belum diciptakan sekarang. Dengan berbagai macam argumen yang sudah sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, dalil-dalil mereka, dan sudah kita bantah ketika kita bahas tentang surga. Sama lah dalilnya kurang lebih. Dalil orang-orang yang menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu saat ini belum ada. Itu keyakinan yang salah. Adapun dalilnya bahwasanya neraka itu sekarang ini sudah ada, dalilnya sangat banyak ya. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis yang barusan kita baca tadi, hadis yang riwayat Muslim yang panjang kita baca itu. Nabi SAW membuka hadis tersebut dengan ucapan lamma khalaqallahu al-jannah wan nar. Ketika Allah telah selesai menciptakan surga dan neraka. Ini lafalnya sangat jelas. Kata Nabi SAW, tatkala Allah telah selesai menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril suruh tengok ke surga dan neraka. Sini jelas Nabi menyebutkan Allah tatkala Allah telah selesai menciptakan surga dan neraka. Kemudian juga diantara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada saat ini. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu kepada api
takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakar neraka itu manusia sama batu. Bahan bakarnya neraka itu manusia, bahan bakarnya sama batu. Antum tahu kalau batu dibakar panasnya seperti apa? Besi antum bakar sama batu antum bakar sampai merah, itu batu luar biasa panasnya. Dan itu bahan bakarnya batu sama manusia. Takutlah kamu akan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Kata Allah SWT, telah disiapkan, artinya apa? Sudah ada, sudah diciptakan. Sama seperti surga, kita sempat bahas waktu itu dalilnya surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga diantara dalilnya bahwasanya neraka itu sudah ada hadis, sudah kita bahas juga beberapa kali, bahwasanya Nabi SAW menghabarkan bahwasanya orang nanti ketika dia meninggal dunia, ketika dia di alam barzakh, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya dia nanti di surga atau di neraka. Kalau dia penghuni surga, ditunjukin tempatnya di surga. Setiap ketika dia alam barzakh, ditunjukin itu tempatmu nanti di situ di surga. Kalau dia penghuni neraka, ditunjukin tempatnya di neraka, nanti kamu di situ. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Sudah ada itu tempat surga dan neraka. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore hari. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah, in kana min ahli nar fa min ahli nar. Jika dia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Jika dia termasuk penghuni neraka, dilihatkan tempatnya di neraka. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu. Itu tempatmu nanti sampai engkau tempati itu nanti ketika tegak hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga di antara dalilnya bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, kita juga sudah sebutkan bahwasanya ruh orang yang beriman yang sudah meninggal dunia itu menjadi seperti burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Innama nasamatul muslim tajrun ya'laqu fi syajaril jannah. Sungguhnya ruh seorang muslim telah meninggal dunia menjadi burung yang bergelantungan di pohon surga, hatta yarji'ah Allah ila jasadihi yaumil qiyamah, sampai Allah kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Kemudian juga di antara dalilnya bahwasanya neraka itu sudah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat nanti, ya sudah sempat kita bahas juga ketika kita bahas tentang padang mahsyar di akhir-akhir fase itu. Nanti neraka itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Ya, setelah di padang mahsyar itu neraka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikatnya wallahu taala alam. Yang jelas seperti itu Nabi SAW sampaikan. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Akan didatangkan pada hari kiamat, neraka jahanam akan didatangkan pada hari itu, dan neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak. 70,000 malakin yajurrunaha. Neraka memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Didatangkan, diperlihatkan kepada manusia neraka itu. Artinya apa?
Ini juga menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada. Hadis sahih riwayat Muslim. Taib. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kalau misalnya kalau neraka itu sudah ada, di mana letaknya? Ada di mana neraka itu posisinya? Wallahu taala alam. Kita tidak tahu karena tidak ada dalil yang tegas, yang rinci tegas menjelaskan tentang di mana letaknya posisinya. Ada datang sebagian riwayat secara eksplisit tidak tegas. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya neraka itu letaknya di lapisan bumi yang paling dalam. Ada yang menyebutkan demikian. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya neraka itu dan surga letaknya di langit. Tapi Allah taala alam, tidak ada dalil yang tegas, yang rinci menyebutkan letaknya. Yang jelas intinya neraka itu sudah ada. Sudah ada saat ini, sudah diciptakan, sudah ada, dan apinya sudah dinyalakan, dan apinya terus dipanaskan dari sekarang sampai nanti orang masuk ke sana. Waliyadzubillah, dipanasin dari sekarang. Terus menerus dipanaskan sampai manusia dilemparkan ke situ. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Mengerikan. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, ya, yang perlu kita fahami dulu sebelum bahas ini, yaitu bahwa neraka itu sudah ada, sudah diciptakan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, bahwasanya neraka itu dan penghuninya akan abadi selamanya, berada di dalamnya, tidak fana, tidak musnah setelah itu. Dia akan abadi. Akan ada terus, seterusnya, abadan, selamanya, dan isi-isinya. Sebagaimana surga dan penghuninya, penghuni surga akan kekal abadi selamanya di sana. Demikian juga neraka dan penghuninya akan kekal abadi berada di dalamnya. Kenapa perlu kita tegaskan masalah ini? Karena ada aja kelompok-kelompok yang dia menyimpang dalam akidahnya, terutama orang-orang yang sangat mengedepankan akal mereka. Ada yang menolak. Ada yang mereka menolak. Contohnya seperti Jahmiyah. Mereka menolak surga dan neraka itu kekal abadi. Menurut mereka kalau kekal abadi sama dong sama Allah kekal abadi. Nggak boleh. Jadi dia sementara, nggak selamanya. Ini pemahaman yang menyimpang, keliru. Akidah sahih, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah, bahwasanya surga dan neraka itu kekal abadi selamanya. Dan Allah lah yang menjadikan keduanya kekal. Allah yang menjadikan surga dan neraka dan isinya kekal, itu Allah yang menjadikan mereka kekal. Allah SWT berfirman, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Allah menceritakan tentang penghuni neraka yang mereka kekal abadi selamanya dalam neraka, enggak keluar-keluar. Kata Allah SWT, mereka sangat ingin keluar, mereka ingin keluar dari neraka. Padahal sekali-kali mereka tidak akan keluar darinya, dan bagi mereka azab yang kekal. Dalam surat Al-Maidah ayat 37. Na'udzubillah. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, orang-orang yang celaka itu orang-orang kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar. Kemudian mereka di dalam api yang besar itu mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Artinya mereka tidak akan mati, yang mana dengan kematian itu dia bisa beristirahat dari azab itu, dia tidak akan mati. Demikian juga mereka tidak akan hidup dengan hidup yang normal, hidup yang layak lah. Dia hidup tapi dia menderita dalam siksaan azab, dibakar terus menerus di panas api neraka, dan dia tidak mati-mati di situ.
Kayak Allah sebutkan tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati di situ. Dalam api yang besar mereka nggak mati sehingga mereka istirahat dari azabnya, la. Dan mereka juga tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat, nggak manfaat hidupnya. Karena orang yang diazab di neraka, na'udzubillah wa iyadzubillah, dengan berbagai macam azab yang sangat pedih, yang tidak kita bisa bayangkan bagaimana menyakitkannya dan dahsyatnya, dalam keadaan mereka terus hidup. Jadi bukannya mereka itu mati habis itu dihidupin lagi, ntar diazab mati hidupin lagi, lah. Kalau seperti itu mungkin orang mendekat saja ke neraka mungkin sudah langsung mati. Tapi Allah jadikan dia tubuhnya itu tidak seperti tubuh ketika dia di dunia, dimodifikasi sebagaimana yang kita sempat singgung. Jadi ketika dia dibakar, diadab, dia tidak akan merasakan namanya kematian, dia nggak mati, dia terus merasakan sakit. Ketika kulitnya sudah habis, kulitnya aja yang diganti kulit baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia nyawanya dia masih tetap hidup. Gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab." Ketika kulit mereka sudah matang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kulit mereka sudah matang, sudah habis, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang lain, liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan terus azab itu. Na'udzubillah. Makanya saya sempat sebutkan di sini ya, yang paling kita kalau membayangkan yang azab yang paling ringan aja, azab penghuni neraka yang paling ringan, azabnya Abu Talib paman Nabi SAW ketika dia berdiri di Dahdah, di emperan ya neraka yang apinya sangat pendek semata kakinya. Dalam riwayat lain dia dipakaikan sendal dari api neraka, yang dengan terbakarnya kaki itu dia punya otaknya mendidih. Jadi entah itu bagaimana itu api yang dari kakinya menjalar ke kulitnya, mungkin membakar tulang-tulangnya, sel-sel tubuhnya, ke ususnya, lambungnya, sampai ke otaknya, terus sampai mendidih otaknya dalam keadaan hidup. Seperti itu selamanya ila yaumil qiyamah. Itu azab yang paling ringan. Na'udzubillah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Penghuni neraka berseru kepada Malik. Siapa Malik ini? Malik ini siapa? Malaikat yang penjaga neraka ya. Penghuni neraka manggil-manggil, "Wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk." Wahai Malik, biarkan Rabbmu bunuh saja kami ini. Ya Malik, wahai Malik, biarkan Rabbmu, Tuhanmu bikin kami mati saja, bunuh saja kita ini. Mereka minta dimatiin, minta dibunuh. Kata Malik apa? Innakum makithun. Nah, kamu tetap tinggal di situ. Kamu tetap tinggal di neraka. Sampai kematian itu menjadi harapan terbesar penghuni neraka. Pengen sekali mereka mati. Karena apa? Karena sudah nggak kuat sama adab dan nggak mati-mati. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Dan itu kif yang abadi kekal di sana. Wal'iyadzubillah. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin." Katakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Dalam ayat Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum 'adzab wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dalam surat Fatir Allah berfirman, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan di neraka itu, tidak dibinasakan dalam neraka itu sehingga mereka mati, dan tidak juga diringankan azabnya.
Jadi mereka penghuni neraka itu Allah menyebutkan tentang adab orang-orang kufar. Mereka diazab tidak dibinasakan, dibikin dia mati, enggak. Diazab terus dan dia tidak mati-mati, dan tidak juga diringankan azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan ayat semisal ini sangat banyak sekali hadirin. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya non-muslim ketika dia mati dalam kekafirannya, dia akan masuk ke mana? Ke non-surga. Dan ini akidah kita sebagai kaum muslimin. Ayat yang menunjukkan itu sebanyak-banyaknya dalam Al-Quran. Itu buka dari awal sampai akhir, ratusan ayat yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu di neraka. Dan ketika dia mati dalam kekafirannya, dia akan kekal abadi selamanya di situ. Ini keyakinan kita sebagai umat Islam. Karena apa? Akhir-akhir ini banyak muncullah pemahaman-pemahaman yang mulai menggiring, mendangkalkan akidah kaum muslimin, khususnya dalam masalah ini. Mulai muncul didakwahkan semua agama itu sama, semua orang juga yang berbuat kebaikan juga akan masuk surga. Nanti di surga ada surganya Islam, surganya Yahudi, surganya ini, beda-beda surganya. Kalian jangan monopoli surga sendiri, dan berbagai macam dakwah-dakwah pluralisme dan liberalisme, dakwakan hal demikian. Ini pendangkalan dalam akidah muslimin. Akidah kita umat Islam seperti ini. Ayatnya terlalu banyak, dan setiap agama itu ada eksklusifismenya. Semua agama. Bukankah orang Yahudi berkeyakinan hanya mereka yang masuk surga, kita masuk neraka? Bukankah agama-agama lain berkeyakinan hanya mereka yang dalam kebenaran masuk surga, sementara kita yang selain mereka masuk neraka? Semua agama berkeyakinan demikian. Semuanya. Makanya wallah ta'ala alam, mungkin kita tidak dapati ya dai-dai liberal nih di agama lain. Adanya di Islam. Memang mereka diorbitkan tokoh, doktor, profesor, direktur di kampus-kampus terkenal mendakwahkan pluralisme seperti ini, mengatasnamakan Islam. Kita hampir tidak dapati ada Kristen yang liberal atau yang misalnya Hindu liberal yang berdakwahkan sama seperti yang mereka dakwahkan. Itu hampir nggak ada. Karena memang sudah ini mereka terstruktur. Ini hati-hati. Dan mereka ini tokoh-tokoh besar, orang-orang yang memiliki kedudukan, mereka rektor, mereka dekan di kampus-kampus Islam ternama, dan mereka mengajarkan agama Islam kepada mahasiswa-mahasiswa, yang mana mahasiswa-mahasiswa ini nanti akan mengajarkan kepada anak-anak kita keyakinan seperti itu. Maka harus dibentengi akidah kaum muslimin dari pemahaman seperti ini. Ada banyak penyimpangan dalam masalah ini ya. Seperti tadi kita bilang Jahmiyah, ya mereka akidah mereka surga dan neraka itu tidak kekal abadi. Demikian juga yang ada penyimpangan terkait masalah neraka itu orang Mu'tazilah sama Khawarij. Orang Mu'tazilah sama Khawarij, akidah mereka pelaku dosa besar itu dia kekal di neraka. Dan ini keyakinan bahaya sekali. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar, jika dia mati dengan membawa dosa besar itu belum sempat bertaubat, jangankan kita mau vonis mereka kekal di neraka, kita mau vonis mereka masuk neraka aja nggak boleh loh, nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia masih ada keimanan, dia pelaku dosa besar, kemudian dia mati membawa dosa besar, belum sempat bertaubat, tidak boleh kita vonis dia pasti masuk neraka. Tidak boleh, nggak boleh. Mereka tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia. Allah menghendaki, Allah adab.
tapi nggak boleh kita memvonis dia pasti masuk neraka ini, nggak boleh. Berbeda dengan keyakinannya orang Mu'tazilah sama Khawarij, pelaku dosa besar, dia melakukan dosa besar, dia kekal di neraka, kafir kekal di neraka. Ketika dia melakukan dosa besar, dia keluar dari Islam dan dia kekal di neraka. Ini keyakinan yang sangat menyimpang sekali. Makanya kita dapati orang-orang Khawarij itu sering sekali dia lebih semangat dia merangi, membunuh kaum muslimin daripada orang-orang kufar. Karena dianggap kaum muslimin kufar, murtad, halal darahnya, sehingga muncullah itu pemikiran-pemikiran ekstremis, terorisme dan yang lainnya. Di antara keyakinan mereka ini, pelaku dosa besar itu kafir, makan riba kafir, kekal di neraka, berzina kafir, kekal di neraka, dan seterusnya. Kemudian juga di antara penyimpangan dalam masalah ini, ya, seperti keyakinan Ibnu Arabi, tokoh yang kontroversial, banyak penyimpangannya khusus dalam masalah akidah. Di antara ungkapan dia si Ibnu Arabi ini, dia menyebutkan bahwasanya orang-orang yang masuk neraka jahanam itu ketika dia dibakar terus menerus lama-lama nanti dia terbiasa dan beradaptasi, sehingga akhirnya nanti dia sudah tidak merasakan, nggak tersiksa lagi, bahkan dia merasakan kelezatan bukan siksaan lagi karena sudah terbiasa. Luar biasa. Ini disebutkan dalam kitab-kitab ya. Kemudian juga di antara keyakinan yang menyimpang, ada yang mengatakan, berpendapat bahwasanya kelak penghuni neraka jahanam itu semuanya akan dikeluarkan dan dimasukkan, dipindahkan ke surga, semuanya tanpa terkecuali. Ini juga keyakinan yang menyimpang. Yang dikeluarkan itu siapa? Yang dikeluarkan yang masih ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, itu yang akan dikeluarkan nanti dari neraka. Ketika dia masuk neraka, dia transit neraka dulu, wa'iyadzubillah, ada keimanan walaupun sekecil biji darah dalam hatinya, dia pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak ada keimanan, kufar, dia akan diam di situ selamanya. Dan berbagai macam penyimpangan terkait neraka ya. Itu semua keyakinan yang salah tentang neraka jahanam. Bahwasanya neraka jahanam itu abadi dan penghuninya yang non muslim dia akan tetap berada di sana abadi selamanya, abadal abad. Dan ini kita berbicara berdasarkan dalil yang sangat banyak tentang hal ini. Di antaranya juga sudah pernah kita bacakan dalilnya. Nanti ketika penghuni surga sudah masuk surga semuanya, penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya, yang dia masih ada keimanan sudah dikeluarkan semua dari neraka, sudah masuk surga semuanya, sudah semua nih, habis sudah. Penghuni surga sudah komplit, penghuni neraka sudah komplit, maka Allah akan menyembelih kematian itu. Kematian, al-maut, Allah jadikan dalam bentuk suatu yang konkret. Allah jadikan kematian al-maut itu berbentuk kambing yang berwarna hitam dan putih, kemudian ditinggikan, diletakkan di antara surga dan neraka, sehingga seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka melihatnya. Dikatakan kepada penghuni surga dan neraka, kalian lihat ini kambing itu. Kata penghuni surga dan neraka, iya wahai Allah, kami mengetahui itu ya Allah, itu adalah kematian, itu al-maut, itu kematian. Kematian Allah jadikan sebagai sesuatu yang konkret, berbentuk kambing. Wahai penghuni neraka, kalian tahu ini? Iya kami tahu ya Allah, itu kematian. Kemudian disembelihlah kematian itu. Kemudian dikatakan kepada mereka, tidak ada lagi kematian setelah ini. Penghuni surga akan kekal selamanya, nggak ada lagi mati. Penghuni neraka akan kekal selamanya, tidak ada lagi kematian. Maka mereka akan hidup kekal abadi selamanya di situ, antara di surga atau di neraka. Wal'iyadzubillah. Maka setelah disembelih kematian itu, penghuni surga sangat gembira. Penghuni surga semakin gembira dia, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan selamanya dalam kenikmatan itu, kekal abadi selamanya. Sebaliknya penghuni neraka semakin sengsara, menderita. Karena apa? Karena mereka tahu tidak ada lagi kematian,
Mereka gak akan mati di situ dan terus selamanya berada di situ. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, nama-nama neraka. Dalam Al-Quran datang beberapa nama-nama neraka, yang mana nama-nama tersebut itu menunjukkan tentang sifat dari neraka itu sendiri, menunjukkan bagaimana sifatnya, kengeriannya. Di antara nama neraka yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Al-Hawiyah itu artinya tempat lemparan. Allah SWT berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Disebut al-hawiyah. Al-hawiyah itu artinya tempat lemparan, tempat melempar sesuatu. Disebutkan al-hawiyah, tempat lemparan, kenapa? Karena orang ketika dia dimasukkan ke dalam neraka itu dengan cara dilempar, caranya dilempar ke neraka, bukan dituntun gitu, bukan dituntun, nggak dilempar. Al-hawiyah itu tempat lemparan, makanya disebut al-hawiyah. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.